Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kais Masudah dari kelas PIPSA angkatan 2023. Di sini saya akan menjelaskan tentang materi sejarah kehidupan Indonesia pada masa Orde Lama sampai masa Orde Baru. Di sini saya akan menjelaskan tentang latar belakang masa Orde Lama mulai 1945 sampai 1965. Orde Lama merupakan istilah untuk menggambarkan masa pemerintahan Indonesia sejak merdeka tahun 1945 hingga kejatuhan Presiden Soekarno pada tahun 1966. Pada masa ini, Indonesia berusaha membangun sistem kenegaraan menghadapi ancaman dari dalam maupun luar, serta mencari bentuk pemerintahan yang cocok bagi bangsa yang baru merdeka. Masa ini terbagi dalam dua periode besar, yaitu masa demokrasi parlementer pada tahun 1950 sampai 1959 dan demokrasi terpimpin pada tahun 1959 sampai 1965. Tantangan yang dihadapi Indonesia sangat berat karena harus memulai segala dari nol, seperti kondisi ekonomi porak-poranda akibat penjajahan, konflik internal antar partai, dan upaya mempertahankan keutuhan wilayah dari ancaman separatisme. Indonesia, masa demokrasi terpimpin pada tahun 1959 sampai 1965, konsentrasi kekuasaan di tangan presiden. Melihat ketidakstabilan politik dalam sistem parlementer, Presiden Soekarno mengeluarkan dekret presiden pada 5 Juli 1959 yang membubarkan konstituante dan memberlakukan kembali UUD 1945. Sejak saat itu, Indonesia memasuki masa demokrasi terpimpin di mana kekuasaan lebih terpusat di tangan presiden. Soekarno mengambil peran utama dalam pemerintahan, dibantu oleh TNI dan PKI, namun sistem ini juga memunculkan otoritarisme, krisis ekonomi, dan ketegangan ideologis di antara kekuatan nasionalis, agama, dan komunis. Lanjut, ada kejadian G30 SPKI dan akhir dari Orde Lama. Pada 13 September 1965, terjadi peristiwa yang dikenal sebagai G30 SPKI, yaitu penculikan dan pembunuhan 6 jenderal TNI. Pemerintah menuduh PKI sebagai dalang dari peristiwa ini, dan gelombang penumpasan terhadap PKI terjadi di seluruh Indonesia. Jenderal Soeharto mengambil alih kendali militer dan secara bertahap mengambil alih kekuasaan dari Presiden Soekarno. Pada Maret 1966, Soekarno menandatangani surat perintah 11 Maret atau Super Semar yang memberikan mandat kepada Soeharto untuk memulihkan keamanan. Ini menjadi awal dari runtuhnya Orde Lama dan lahirnya Orde Baru. Kita memasuki awal masa Orde Baru dan konsolidasi kekuasaan pada tahun 1966 sampai 1971. Masa Orde Baru dimulai saat Soeharto resmi menjadi Presiden Republik Indonesia pada tahun 1968. Pemerintahannya berfokus pada stabilitas politik, keamanan nasional, dan pembangunan ekonomi. Soeharto melakukan depolitisasi masyarakat, membatasi kebebasan berpolitik, dan memperkuat militer sebagai alat kekuasaan. Program pembangunan dijalankan dengan dukungan internasional, terutama dari negara-negara barat, dan Indonesia mulai mengalami pertumbuhan ekonomi yang lumayan stabil, atau bisa dibilang stabil. Pada pembangunan ekonomi dan depresi politik tahun 1970-an hingga 1980, pada era ini Indonesia memasuki masa pembangunan jangka panjang yang dikenal sebagai Repelita atau Rencana Pembangunan 5 Tahun. Pemerintah Indonesia mengutamakan pembangunan infrastruktur, pertanian, dan industri. Namun di sisi lain kebebasan berpendapat dibatasi, pers dikontrol ketat, dan partai politik disederhanakan menjadi 3, yaitu Golkar, PPP, dan PDI. Banyak aktivis dan tokoh kritis ditangkap atau dibungkam melalui berbagai cara. Pemerintahan Soeharto menjadi sangat otoriter.
Terakhir yaitu krisis moneter dan runtuhnya Orde Baru tahun 1997 hingga 1998. Nah, pada tahun 1997, krisis ekonomi Asia itu melanda Indonesia. Nilai rupiah jatuh drastis, harga barang-barang melonjak, dan banyak perusahaan bangkrut. Rakyat mulai kehilangan kepercayaan kepada pemerintahan Soeharto. Gelombang demonstrasi mahasiswa pecah di berbagai daerah menurut reformasi dan pengunduran diri Soeharto. Puncaknya, pada 21 Mei 1998, Soeharto resmi mengundurkan diri setelah 32 tahun berkuasa. Inilah akhir dari Orde Baru dan awal dari masa reformasi di Indonesia. Sekian penjelasan dari saya mengenai sejarah kehidupan Indonesia pada masa Orde Lama sampai Orde Baru. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.